Danis. Iya, Kak. Oke. Oke. Ini untuk kakak operator bisa langsung untuk memutarkan lagu Indonesia Rayanya. Oke, terima kasih untuk kakak operator. Untuk di sini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai menulis artikel bareng Indonesia Millennial Connect. Jadi kegiatan menulis ini bertujuan untuk meningkatkan skill para milenials di bidang kepenulisan artikel. Nah, di sesi training pada kali ini ada narasumber keren kita yang bernama Kak Abdurrahman Al-Fatih, yaitu mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UI yang akan membahas tentang tulisan pengalaman yang dapat menjadi konten artikel agar dapat mengabadikan kenangannya. Mungkin sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Abdurrahman Al-Fatih. Oke. Jadi Kak Abdurrahman Al-Fatih ini atau bisa dipanggil Kak Abdur, yaitu merupakan mahasiswa berprestasi Jilid 2 Fakultas Hukum UI 2020 dengan mendapatkan Second Most Outstanding Student Award, lalu UI Rectors Award 2020 for Outstanding Contingent in International Competition, lalu juga Best Curriculum Fit Day by Fakultas Hukum UI list for Most Outstanding Selection 2020 dan PT Unilever Indonesia Tbk. Selain itu, beliau juga mempunyai beberapa professional experience, yaitu sebagai Legal and Compliance Intern di PT Jaminan Kredit Indonesia pada Januari 2021 hingga Juli 2021, lalu sebagai Legal and Environmental Permitting Advisor di Carbon Ethics Indonesia Foundation pada Juni 2020 dan hingga April 2021, lalu sebagai Mediation Law Clinic Intern di Klinik Hukum FHUI Januari 2020 hingga Januari 2021, dan masih banyak banget nih professional experience dari Kak Abdur ini. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa pengalaman leadership atau organisasi, di mana Kak Abdur ini juga sebagai founder and chief executive officer atau CEO di Klinik Kacamata Hukum sejak Mei 2020 hingga sekarang. Lalu beliau juga sebagai founder and managing director di Les Sapi Course dari Oktober 2020 hingga sekarang. Nah, Kak Abdur ini juga pernah
memiliki pengalaman exchange, yaitu exchange study 6-day program to Malaysia, Singapura, Thailand, fully funded exchange scholarship grantee, lalu mendapatkan awards dan card award dari Ministry of Youth and Sports Republik of Indonesia pada Desember 2020, dan masih banyak banget nih prestasi dari Kak Abdurrahman ini. Wah, keren banget ya Kak Abdurrahman Al-Fatih ini, banyak banget pengalamannya, baik dari pengalaman intern, lalu juga sebagai CEO, dan juga memiliki banyak penghargaan dan prestasi. Mungkin langsung saja, karena mungkin dari para peserta juga sudah tak sabar kan ingin mendengarkan materi dari Kak Abdurrahman Al-Fatih yang berjudul Write Your Stories, Internalize Your Memories. Mungkin kepada Kak Abdurrahman Al-Fatih saya persilakan untuk memaparkan materinya. Siap. Terima kasih banyak untuk Alisa dan teman-teman. Selamat siang dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman panitia Indonesia Millennial Connect untuk acaranya, dan pastinya kepada peserta semua untuk bersedia hadir di hari Minggu yang biasanya kita lagi tidur-tiduran ya, rebahan. Kita di sini memilih untuk mencari ilmu, berjejaring dengan teman-teman baru di sini se-Indonesia, dan kita akan membahas banyak tentang kiat-kiat dalam menulis. Mungkin teman dari operator boleh langsung di-share screen untuk PowerPoint-nya. Sambil menunggu, teman-teman, yang namanya menulis itu tidak lepas dari kemampuan untuk berimajinasi. Ya, tidak lepas dari kemampuan untuk kita mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Boleh di-zoom sedikit, teman operator. Iya. Oke, sekali lagi mungkin. Oke, sip. Dan mungkin di full screen ya, teman-teman operator, dipencet F11 kalau nggak salah. F11 atau enggak, klik titik 3 yang ada di kanan atas aplikasi Microsoft Edge-nya. Ya, full screen yang paling kanan tuh ada tanda panah. Setelah zoom kan ada kanannya. Nah, ya, oke, sip. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang tips dan trik dalam menulis atau dalam membuat artikel atau esai, baik yang ilmiah maupun yang tidak ilmiah. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana kita menyusun sebuah tulisan yang memukau ya. Jadi bukan tulisan yang sederhana gitu. Boleh di next. Nah, dalam menulis ada beberapa hal yang perlu kita punya dulu nih sebelum kita memulai menulis. Ya, jadi sebelum teman-teman mulai menulis, ketahui dulu bahwa menulis itu merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan kita untuk yang tadi aku jelaskan, menjelaskan ide-ide kepada orang lain. Jadi kalau kita bisa menjelaskan ide tersebut ke orang lain dan orang lain paham, berarti tulisan kita itu sudah mencapai tujuannya. Kalau kita menulis dan tulisannya tidak bisa dipahami oleh pembaca, maka tulisan kita belum memenuhi tujuan dari awal tersebut. Ya. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita miliki agar tulisan kita itu pastinya bisa memukau atau bisa memiliki kualitas yang baik? Pastinya pertama kita perlu melakukan praktik ya, berlatih selama bertahun-tahun. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 malam, 2 malam, tapi ini sesuatu yang perlu dilatih setiap hari. Kedua, creative and unique sense. Jadi menulis itu soal memberikan kreativitas dan keunikan terhadap tulisan kita sendiri. Kalau tulisan kita tidak kreatif dan tidak unik, maka tulisan kita itu akan kurang memukau. Ya. 3, explorative mindset. Artinya kita punya cara berpikir yang eksploratif. Artinya cara berpikir yang bisa memberikan akses atau memberikan arah terhadap hal-hal yang pembaca belum pernah ketahui sebelumnya. Terus yang terakhir, thirst to achieve excellence atau rasa haus untuk mencapai hal-hal yang pastinya dianggap berkualitas atau dianggap baik kualitasnya. Gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal awal yang perlu teman-teman ketahui dulu. Mungkin ada yang bertanya, Kak, kalau aku baru mulai dan aku belum pernah berlatih sebelumnya, apa yang harus aku lakukan? Pastinya tetap harus berlatih dulu.
Ya, sebelum kita melakukan atau menghasilkan hasil tulisan pertama kita harus berlatih paling tidak beberapa hari sebelum tulisannya ini jadi. Ya, kecuali kita punya kapabilitas atau kemampuan untuk menghasilkan tulisan yang memang sudah menarik dari awal, maka itu mungkin pengecualian. Tapi bagi yang benar-benar baru memulai dan tidak punya kemampuan tersebut, maka harus tetap berlatih terlebih dahulu. Ya, berlatih sendiri atau bertanya dengan orang lain. Boleh di next? Nah, untuk esai sendiri, ini adalah, atau artikel, ini adalah suatu jenis atau tipe atau kategori tulisan yang dibuat untuk meyakinkan seseorang ya terhadap sesuatu, atau sesimpel menginformasikan pembaca terhadap topik tertentu. Jadi dia tujuannya dua ya, meyakinkan orang terhadap sesuatu atau sekadar ingin memberikan informasi tentang topik-topik tertentu. Oke, boleh yang berikutnya. Dan kalau misalkan dibagi secara lebih detail, intinya sih ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah intro, kedua itu body atau inti atau isi dari tulisannya, terus yang ketiga adalah penutup. Ini pasti sesuatu yang teman-teman pelajari di sekolah maupun di kampus ya. Ada intro, ada body, ada conclusion. Membuka, isi, penutup. Nggak mungkin kita membuka tulisan dengan penutup, dan sebaliknya tidak mungkin kita menutup tulisan dengan pembuka. Ya, dan jangan ketukar body yang harusnya di tengah malah ditaruh di akhir atau bahkan di awal. Jadi ini yang harus teman-teman punya. Sayangnya, sesimpel-simpelnya struktur dari tulisan atau esai atau artikel ini masih banyak yang terkecoh dan tidak bisa membedakan mana pembuka, mana isi, dan mana penutup. Sehingga sesuatu yang harusnya ditaruh di tempat seharusnya, itu malah ditaruh di tempat yang tidak seharusnya. Ya, jadi teman-teman di sini harus pandai dalam membaca koherensi, ya, coherence dari suatu tulisan. Antara paragraf sebelumnya sama paragraf berikutnya nyambung nggak sih? Antara kalimat sebelumnya sama kalimat berikutnya itu enak nggak ya dibacanya? Contoh, hari ini aku bertemu dengan teman baruku. Aku membeli kecap di pasar. Nggak nyambung kan? Kita lagi ngomongin teman baru, tiba-tiba beli kecap di pasar. Lain soal kalau misalnya tulisannya seperti ini. Hari ini aku berencana untuk memulai aktivitas dengan membantu ibuku. Aku membeli kecap di pasar. Itu masih agak nyambung, ya, karena bantu ibu, gitu. Tapi kalau tadi konteksnya kita lagi ngomongin teman baru, tiba-tiba beli kecap di pasar, itu terlalu jauh, gitu ya. Bahkan yang narasi tadi aku sebut sebelumnya tentang bantu ibu dan kecap di pasar itu masih agak renggang sebenarnya. Akan lebih enak kalau ditambah satu kalimat lagi, misalkan seperti ini. Hari ini aku berencana untuk membantu ibuku. Aku akan menemani ibu ke pasar. Lalu aku membeli kecap di pasar. Itu baru nyambung. Jadi gitu ya, membuat tulisan itu nggak perlu kita harus 5-10 tahun berlatih, nggak. A practice of years yang tadi aku sebut sebelumnya di slide sebelumnya, itu bukan mengharuskan teman-teman untuk hebat dulu untuk memulai, bukan. Untuk memulai tidak perlu menjadi hebat. Tapi untuk menjadi hebat, harus mulai dari sekarang. Jadi perbedaannya itu. Teman-teman harus bisa membuat tulisan yang nyambung satu sama lain. Dan ini bahkan masih dijadikan atau bahkan dianggap sebagai suatu kendala bagi mahasiswa yang bahkan tingkat akhir mau menulis skripsi atau mau menulis artikel. Belum bisa memberikan koherensi atau kata penghubung atau kalimat penghubung yang tepat. Contoh tadi, ya, hari ini aku bertemu teman baruku. Aku membeli kecap di pasar. Itu kan jelas nggak nyambung dan renggang dan ngegantung, ya nggak sih? Lain soal kalau misalkan ada tambahannya dikit, contoh ya. Hari ini aku bertemu dengan teman baruku. Teman baruku mengajak aku ke pasar untuk membeli kecap. Akhirnya aku membeli kecap di pasar. Itu bisa, karena masih nyambung. Ya, kalau yang tadi, hari ini aku bertemu teman baruku, aku beli kecap di pasar, itu nggak nyambung. Jadi gitu ya, teman-teman nggak perlu, lagi-lagi nggak perlu gelar khusus gitu ya untuk menguasai menulis penulisan artikel tuh harus sarjana sastra dulu atau mungkin harus ikut les ini les itu, sebenarnya enggak. Yang penting teman-teman paham basic understanding tentang cara menulis. Gitu ya. Boleh di next, operator.
Selain struktur, yang harus teman-teman punya adalah tujuan. Tujuan apa yang teman-teman ingin capai dan apa yang pembaca ingin tahu dari tulisan teman-teman, itulah bagian dari tujuan teman-teman. Ya. Contoh dari tujuan penulisan artikel adalah to clarify and sort out ideas and information, untuk memberikan klarifikasi atau memberikan penyusunan yang rapi terhadap informasi yang acak, gitu ya. 2, to analyze source materials. Jadi intinya menganalisis sumber materi atau sumber informasi. Apa yang ingin diketahui oleh teman-teman dan apa yang ingin teman-teman orang lain itu ketahui. Gitu ya. Teman-teman ingin orang lain tuh tahu apa dari hasil pemahaman teman-teman. Terakhir, to exercise critical judgment. Artinya teman-teman ingin memberikan daya pikir atau daya kritik yang seperti apa. Kalau teman-teman ingin memberikan pandangan sendiri terhadap sesuatu, contoh teman-teman melihat isu A itu dengan cara pandang B, bagaimana teman-teman ingin menampilkan cara pandang B ke orang-orang terhadap topik A yang tadi. Paham ya? Jadi bukan kita mengarahkan orang lain untuk berpendapat sama kita, yang nggak selalu. Bisa seperti itu, tapi nggak selalu. Ada yang sekadar untuk memberikan, ini loh cara pandang aku terhadap isu ini. Gitu ya. Dan akhirnya di tujuan akhir tulisannya yang diminta oleh penulis adalah bagaimana pendapat pembaca, gitu. Apakah mereka setuju atau gimana? Itu sesuatu yang menjadi tujuannya si penulis, yakni untuk memberikan pandangan lebih, bukan untuk melakukan pembujukan. Tapi ada tulisan yang tujuannya adalah persuasion, atau untuk membujuk orang menyetujui A, menyetujui B, atau bahkan menolak A, menolak B. Itu bagian dari purpose teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengetahui tujuan dari tulisan teman-teman, jangan harap pembaca akan mengerti tulisan teman-teman. Karena teman-teman sendiri nggak paham tujuan teman-teman menulis apa. Gitu ya. Itu yang penting dalam sebuah tulisan. Structure, kedua purpose. Boleh di next, operator? Nah, untuk menulis yang baik, atau menulis esai yang baik, atau artikel yang baik, setidaknya ada 5 hal. Pertama, explore your main idea of the essay. Kita harus tahu ide utamanya apa, ya, intinya apa. Contoh tadi, teman baru, ya, inti dari tulisannya kan bertemu teman baru, atau membantu ibu di pasar. Intinya adalah membantu ibu. Jadi apa yang menjadi main idea tulisan teman-teman? Kedua, start structuring the parts of your essay based on the sub-main ideas. Mulailah untuk memberikan strukturisasi terhadap bagian-bagian dari tulisan teman-teman berdasarkan sub-ide utamanya. Bertemu teman baru, sub-ide utamanya apa? Kan ide utamanya bertemu teman baru. Oh, sub-ide utamanya adalah beli barang atau beli sesuatu di pasar bareng teman baru, ya, atau bercengkrama dengan teman baru. Intinya dari sub ide utamanya itu. Membantu ibu. Sub ide utamanya apa? Menemani ibu di pasar, membantu ibu membeli ikan di pasar, dan seterusnya. Jadi harus tahu mana yang ide utama, mana yang sub ide utama. 3, write the first parts of each paragraph. Kalau misalkan tidak tahu ingin memulai tulisannya dengan seperti apa, paling tidak berikanlah struktur inti utamanya dulu dari bagian awal paragraf esai kalian. Ya, kalau misalkan esainya terbagi atas 3 paragraf, pikirkanlah 3 paragraf itu tiga-tiganya mau dimulai dengan cara apa. 4, maintain coherence between ideas in the paragraphs. Harus bisa mempertahankan koherensi antara ide dalam paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Teman-teman harus bisa memberikan kalimat penghubung yang tepat. Kita pakai contoh yang lagi, yang sebelumnya tadi. Bertemu teman baru, beli ikan di pasar. Bagaimana cara kita menyambungkan kalimat atau ide awalnya berupa bertemu teman baru dengan ide berikutnya, yakni beli ikan di pasar. Oh, ternyata bisa di tengahnya kita taruh. Hari ini saya bertemu dengan teman baru. Saya dan teman baru sepakat untuk pergi ke pasar. Di pasar, saya dan teman baru membeli ikan. Itu bisa. Jadi carilah koherensi yang tepat. Terakhir, finalize your essay before submitting. Evaluasi, proofread, cek gramarnya oke apa enggak, ada typo atau tidak. Jangan sampai tulisan kalian itu tidak memukau hanya karena hal-hal teknis dibandingkan hal-hal substansial. Contoh, sebenarnya idenya keren, ceritanya bagus, tapi karena titik komanya ngasal naruhnya, orang jadi bingung ini cara bacanya gimana ya. Atau misalkan karena ada yang typo gitu ya, misalkan hari ini saya bertemu tema baru, N-nya hilang. Padahal maksud kita kan ketemu teman baru,
Tapi karena pembaca lihatnya typo tema, akhirnya dia di tengah-tengah mikir kan, ini katanya dia ketemu tema baru, tema apa ya? Tema nulis atau tema apa? Kok akhirnya malah beli ikan di pasar gitu. Itu kan jadi nggak nyambung. Padahal cuman gara-gara typo nggak masukin N di kata teman. Gitu ya. Jadi itu cara atau tips untuk teman-teman menulis yang baik. Boleh dilanjutkan, Prator? Itu tadi tips ya. Jadi cara teman-teman seharusnya mengawal atau memulai penulisan esai itu seperti apa. Sekarang trik itu lebih ke strategi. Strategi agar tulisan kalian lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Boleh di next? Nah, pertama, gapailah atau targetlah greatness. Ya. Jadilah seseorang yang ingin selalu memberikan hasil terbaik terhadap tulisan masing-masing. Always check for any error or mistake in your essay. Jangan pernah kita bikin tulisan pas udah sampai di kalimat terakhir nggak kita cek lagi, jangan. Sekeren-kerennya, sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya kalian, percayalah pasti ada satu kesalahan kecil yang muncul. Kenapa? Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan. Robot pun pasti ada kesalahan, apalagi manusia. Ya enggak? Pertama, coba kita tanya sama yang lebih paham. Ask for feedback. Tanya ke orang, ini esai aku, menurut kamu gimana? Kalau misalnya mereka nggak paham, berarti kamu belum bisa membuat tulisan yang cukup baik. Karena orang lain belum paham. Yang paham esai kamu baru kamu sendiri. Berarti belum bagus tuh tulisannya. Kan kita tujuan nulis itu kan untuk diberikan ke pembaca, bukan buat kita baca. Ya nggak? Mungkin nggak perlu ditulis, kalau buat kita sendiri diingat aja di kepala. 1. 2, reread your essay. Coba baca lagi, ulang lagi. Ask yourself any question. Saat kalian membaca kembali, tanyakanlah pertanyaan apapun. Ini bagus nggak ya paragrafnya di sini? Atau ini kalimatnya cocok nggak ya aku taruh sini? Gitu. Can you, the writer, understand your own essay? Kamu bisa nggak sebagai penulis memahami tulisan kamu sendiri? Kalau kamu aja nggak paham, kalau kamu pusing, orang lain akan lebih pusing bacanya karena mereka bukan penulisnya. Terakhir, edit atau sunting. Do not expect for a one-time try in writing an essay will result to perfection. Yeah. Do not expect that a one-time try in writing will result to perfection. Jangan pernah mikir satu kali menulis itu bisa langsung menggapai kesempurnaan. Jangan ya, karena pasti ada kesalahan kecil. Kalaupun sempurna, gitu ya, pasti paling enggak saat kita baca ulang ada hal yang ingin kita strukturisasi kembali. Meskipun nggak salah, cuman kita pengen, oh kayaknya ini lebih cocok ditambah lagi satu nih, gitu. Ya. Always repair anything that is not correct. Selalu perbaiki yang tidak akurat, ya, yang tidak tepat. Typo, gramarnya kurang tepat, dan sebagainya. Saya menemani ibu di pasar. Atau saya di pasar menemani ibu. Atau saya ibu di pasar menemani. Jangan sampai ketukar-tukar. Yang mana tuh yang benar, kalian cari tahu sendiri. Gitu ya, aim for greatness. Boleh dilanjutkan, operator? Benefits in having the ability to write excellent essays. It takes years of practice to be able to produce excellent essays. This is why you have to start now. Aku sendiri yang sudah mulai bertahun-tahun masih merasa kayaknya ada yang perlu ditingkatkan lagi nih, ada yang perlu diperbaiki lagi nih. Ya. Jadi teman-teman memang harus mulai dari sekarang. Dan menulis itu kemampuan wajib ya, mau teman-teman jurusan A, jurusan B, jurusan C, mau teman-teman dokter gitu ya, yang kerjaannya nggak ada nulisnya sama sekali karena urusannya ngecek pasien dan sebagainya, tetap harus loh belajar nulis. Teman-teman misalkan pekerjaannya pilot, ya nerbangin pesawat, ya tetap harus bisa nulis. Karena pada akhirnya setiap pekerjaan tuh pasti ada berkaitan sama menulis. Ya, paling nggak nulis di laptop lah, nggak nulis surat yang apa-apa, paling nggak mengetik di laptop. Flexible skills. Having the ability to write excellent will help you to be superior in other skills. Yeah. For example, if you write greatly, it will be easier for you to be able to speak clearly as in public speaking. Kalau teman-teman menulis dengan gampang, dengan mudah, orang mudah paham, teman-teman menyampaikannya akan lebih mudah dibandingkan teman-teman menyampaikan tulisan yang dari tulisannya aja udah nggak mudah dipahami. Ya. Attention to details. You will get used to giving attention to details regardless of how complex the problem that you're facing. Sesusah apapun masalahnya, dengan menulis kamu akan terbiasa ya
untuk memberikan perhatian lebih ke hal-hal yang sifatnya detail. Dan itu penting banget. Karena kalau kita bisa memberikan perhatian lebih terhadap hal yang detail, itu berarti kita orangnya teliti dan telaten. Terakhir, structured behavior. By writing frequently, you will love structuring anything. Jadi itu semuanya serba rapi dengan kita belajar nulis. Gitu ya. Karena kita nggak suka tulisan kan berantakan. Kita sendiri akan terbiasa untuk membiasakan diri itu rapi dan nggak berantakan. This will make you a well-organized person. Kamu yang biasanya sehari itu ya udah jalanin aja hidup seperti biasa, mulai menjadwalkan agenda kamu, jam segini mau ini, jam segini mau ini. Kamu setiap ada ketemuan sama orang, ada rencana meeting, rencana apa, semuanya dicatat biar rapi, biar kita nggak lupa. Dan itu bisa didapatkan hanya dengan membiasakan diri menulis. Itu ya, boleh di next, panitia. Nah, ini mungkin slide terakhir, kalau nggak salah, how should you start, participate in competitions, kalian bisa nih ikut lomba, ikut acara menulis, ikut seminar seperti ini juga bisa. This is the best way to test your skills. Once you feel enough with competitions, try to publish your writings in the form of books or other electronic means. Cobalah nulis di status update gitu ya, LinkedIn atau Blogspot atau Facebook. Coba kita menulis, kira-kira orang nih suka apa nggak sih sama tulisan kita gitu. Paling nggak kita menulis tentang idenya dulu aja. Kalau struktur dan lainnya bisa dipelajari. Cuman kalau ide ini kan sesuatu yang dilatih. Gitu ya. Dan ini mungkin butuh bertahun-tahun untuk bisa kita mendapatkan cara untuk memberikan atau menghasilkan ide yang oke di mata orang. Gitu ya. Karena kadang di mata kita oke, di mata orang lain belum tentu ya kan. Cara kita adalah memastikan hal ini atau ide ini tuh oke baik dari kacamata aku maupun dari kacamata orang lain. Gitu ya. Boleh di next. Either write something worth reading or do something worth writing. Jadi teman-teman tuh antara menulis sesuatu yang membuat orang suka bacanya, atau teman-teman melakukan sesuatu yang nantinya orang tuh tertarik untuk menulis terhadap perbuatan teman-teman. Ya, jadi pada akhirnya menulis itu emang sesuatu yang penting untuk memberikan dokumentasi yang abadi terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Gitu ya. Kita tuh menulis bukan cuma karena hobi, bukan karena lagi disuruh sama bos, disuruh sama dosen, sama kakak kelas, nggak gitu sih. Tapi kita nulis atau mengetik gitu ya, adalah untuk mengabadikan sesuatu yang emang layak untuk diabadikan. Gitu. Jadi either write something worth reading or do something worth writing. Boleh di next. Ingat aku ini slide terakhir. Oke, itu terakhir. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada Alisa selaku moderator. Terima kasih.